Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Alfianita, NIM 202109648386. Saya dari kelas 2B Prodi PAUD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengertian subjek pendidikan. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan subjek pendidikan. Nah, subjek pendidikan di sini atau seorang pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan suatu pengajaran atau pendidikan sehingga material yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, subjek pendidikan yang dipahami para ahli yaitu orang tua, guru-guru di sekolah dalam lingkup formal maupun informal. Nah, pendidikan pertama yang kita ketahui yakni lingkungan keluarga atau orang tua kita sendiri. Namun, sebagai umat Islam, kita harus tahu bahwa subjek pendidikan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang medianya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dapat kita simpulkan bahwa subjek pendidikan adalah siapa saja yang memberikan ilmunya kepada kita berdasarkan Al-Quran. Nah, dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 di situ dijelaskan bahwa Allah saja Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Nah, kasih sayangnya itu tak pernah pilih kasih. Jangankan manusia, hewan yang melata pun di atas bumi, dia jamin rezekinya bila dia berusaha. Nah, lalu dalam surat An-Nahl ayat 43-44 di situ juga dijelaskan bahwa manusia tidak boleh menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Oleh karenanya hal itu wewenang Allah. Sebagai seorang Rasul, manusia terpilih itu menerima wahyu yang menghendaki dan perlunya orang itu memiliki kesucian pribadi yang istimewa. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 65-70 di situ dijelaskan bahwa kata Allah, kami telah memberikannya rahmat dari sisi kami dan kami mengajarinya ilmu dari sisi kami berdasarkan bahwa Allah menyebut dirinya kami dalam ayat tersebut. Hal itu berarti bahwa ada keterlibatan pihak lain dalam pemberian rahmat dan ilmu itu, yaitu siapa? Malaikat. Ya. Nah, nilai-nilai pendidikan yang ada dalam surat tersebut apa saja? Yakni yang pertama, Allah adalah Maha Guru, yakni pertama dan utama umat manusia. Yang dia ingatkan pertama kali adalah Al-Quran. Hal itu mengandung arti bahwa Al-Quran itu fitrih, dapat diterima seluruh manusia untuk pedoman hidupnya. Nah, di antara subjek pendidikan atau guru adalah malaikat. Guru Nabi adalah malaikat sebagai asisten Tuhan. Bila Nabi atau Rasul tidak ada yang perempuan, guru boleh seorang perempuan. Yang penting ialah bahwa ia disiapkan dengan baik sebagaimana seorang Nabi disiapkan oleh Allah dengan bimbingan dan pengetahuan yang diberikannya. Nah, jadi minimal seorang guru itu kolega sendiri. Nah, kolega dapat menjadi guru bagi kolega lain karena seorang kolega dapat memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki kolega lain. Jadi dapat disimpulkan ya, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung makna pendidikan, terutama subjek pendidikan. Beberapa simpulan yang dapat kita ambil yaitu apa? Bahwa Allah adalah subjek pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Nah, jadi subjek yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, sedangkan malaikat Jibril adalah subjek pendidikan dari ciri-ciri seorang pendidik yang kompeten. Tidak hanya baik dalam hal penguasaan material, tetapi juga siapa dan penampilannya.
Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat, setelah itu rasul, lalu nabi-nabi. Di situ terus dilanjutkan dengan tabiin, tabi'id. Nah, selanjutnya kita keluarga sendiri itu juga bisa disebut dengan subjek pendidikan, karena dalam keluarga di situ juga ada kepala keluarga seperti itu. Jadi kita bisa menyerap ilmu dari mereka seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.